Ya, selamat siang Tribuners. Bersama saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo. Dan pada saat ini, hari ini kita kedatangan tamu nih dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, khususnya Ketua di DPD DPD PSI Kota Solo, Antonius juga Prabowo. Nah, pada program kali ini tepatnya di Tribun Solo On Cam kita akan membicarakan itu tentang isu-isu pilkada yang saat ini mungkin menjadi suatu perbincangan di tengah pandemi corona saat ini yang masih belum juga mulai menemui titik terang. Seusai pemerintah DPR dan KPU sendiri itu mengetok tanggal pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Nah, tanggal 9 Desember itu menjadi waktu sakral pelaksanaan pilkada serentak dan itu sudah termaktub di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, meskipun itu persiapan pelaksanaan itu masih meninggalkan catatan atau sebuah pertanyaan. Apalagi kan pada saat ini pandemi corona ini telah menggerogoti sendi-sendi anggaran dan membuat pemerintah itu nampak kelimpungan terhadap anggaran tersebut. Nah, saat ini kita sudah tersambung dengan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Solo, Antonius juga Prabowo. Nah, selamat siang Bro Yoga, apa kabar nih? Selamat siang teman-teman Tribun News, selamat siang Mas Adi. Kabar baik, minal aidin wal faidin untuk seluruh pemirsa Tribun News. Nah, Mas, ini langsung saja nih Mas. Lah, ini tanggapannya jenengan dengan kan partai-partai kontestan pemilu itu kan istilahnya sempat menunggu berapa lama sebelum akhirnya KPU, pemerintah dan DPR menetapkan waktu pelaksanaan pilkada sendiri yang kemudian diketok tanggal 9 Desember. Nah, tanggapannya Mas Yoga, Bro Yoga sendiri ini seperti apa nih? Ya, kalau kami secara partai, anak muda yang memutuskan untuk masuk di partai politik, ketika kami mendengar kemudian diumumkan secara resmi KPU rapat atau berdiskusi dengan Komisi 2 DPR RI akhirnya memutuskan gelaran pilkada tetap 9 Desember, diubah dari September menjadi 9 Desember, kami menyambut dengan gembira. Apapun kami harus siap. Kemudian di tengah suasana COVID-19 ini yang menjadi menarik bahwa kami harus benar-benar berkomitmen, berdisiplin, tetap menjaga gelaran pilkada dan juga tetap mematuhi protokol COVID. Yang kita dengar nanti bahwa kampanye ini tidak boleh turun di jalan, kampanye virtual atau di media sosial ini, kami sebagai anak muda senang karena kami juga kehidupan sehari kami hampir berapa puluh persen memang di media sosial atau di dunia maya. Kami nyambut gembira sebagai partai. Untuk ini kan kampanye kan tidak boleh, kemungkinan besar tidak boleh mengumpulkan massa banyak ya, Bro Yoga ya. Nah, ini apakah bisa menjadi suatu tantangan? Apalagi kan ini kita juga telah memasuki era digital juga ya. Ini, misalkan tantangannya semacam apa gitu? Ya, kalau menurut saya tantangan ya, apapun karena dari harusnya tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai kemarin, kemudian karena kejadian KLB, kemudian diputuskan untuk diundur juga menurut saya ini tantangan tersendiri. Artinya persiapan-persiapan yang sudah kita rencanakan artinya akan ada perubahan. Kalau kami sebagai anak muda, sebagai partai politik yang berisi anak muda, sekali lagi bahwa kita harus siap dengan apapun apa yang terjadi, realita yang terjadi. Jadi kami segera mengubah plan, kemudian juga mengubah strategi, terutama di kondisi COVID-19. Kami harus menyesuaikan dengan protokol. Kami sudah bisa membayangkan nanti kampanyenya akan seperti apa, kemudian mungkin di TPS juga akan seperti apa, jadi protokol-protokol kesehatan ini juga kami berkewajiban sebagai partai politik ikut mengedukasi untuk para calon pemilih. Artinya kami punya tanggung jawab sebagai partai politik, nanti kami akan ikut membantu KPU, juga pemerintah untuk terselenggaranya dengan sukses acara gelaran di pilkada. Demikian Mas Adi. Untuk kondisi semacam itu, apakah kota Solo sendiri itu sudah siap untuk menghadapi tantangan itu? Kota Solo sendiri apakah sudah siap? Kondisi terbaru, realitanya bahwa tanggal 7 Juni yang kami dengar infonya, Pemkot akan mulai menutup atau tidak memperpanjang KLB. Artinya kita bersiap dengan new normal. Artinya ya ini kesiapan Pemkot saya pikir sudah mulai dengan dicabutnya KLB. Tanggal 7 kalau tidak salah terakhir untuk KLB ini sudah mulai dicabut. Kemudian mau tidak mau kita harus bersiap seperti itu, meskipun
kendala terbesar kemarin dari KPU saya mendengar di media sosial, media online bahwa ada penambahan. Ini konsekuensi logis dari keadaan COVID-19 ketika KPU tetap menyelenggarakan gelaran pilkada. Ada pembengkakan anggaran karena ada penambahan alat-alat yang untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Mungkin di TPS, kemudian di kegiatan lain yang diselenggarakan KPU. Ini menurut saya konsekuensi logis. Kita nanti pikiran bareng-bareng, jalan keluarnya kita duduk bersama untuk mencari tambahan dari sekitar 10 miliar yang kami dengar yang dibutuhkan oleh KPU. Demikian Mas Hadi. Itu kemudian kan untuk anggarannya sendiri kan Pemkot sendiri juga Pemkot Solo khususnya itu kan sudah mengatakan bahwa tidak punya uang untuk istilahnya menjadi suatu suntikan dana untuk pelaksanaan pilkada sendiri. Itu gimana Bro Yoga untuk kondisi yang misalnya dari Pemkot Solo semacam itu tuh gimana untuk istilahnya ke depannya itu? Ya, ini juga kami dengar dari menjadi diskusi kami menarik kalau gelaran pilkada tetap gelaran Desember, kemudian kondisi keuangan Kota Solo yang memang banyak tersedot. Kami paham betul bahwa kemarin banyak OPD terutama di lingkungan Pemkot juga kami pun terkena dampak rasionalisasi anggaran. Tapi kami yakin bahwa nanti masih tetap bisa dibicarakan untuk gelaran pilkada bisa sukses karena ada penambahan anggaran sekitar 10 miliar. Kami yakin akan ada jalan keluar. Mungkin rasionalisasi di bidang mata anggaran yang lain, saya pikir ini masih ada jalan keluar terbuka. Tidak serta-merta ini kemudian menghentikan gelaran pilkada di 9 Desember hanya gara-gara Pemkot menyerukan kurangnya anggaran. Saya pikir masih ada pos-pos yang lain yang bisa diefisienkan, bisa dirasionalisasi sehingga pilkada di Solo kekurangannya bisa tertutup. Apalagi Menko Polhukam dan Mendagri juga sudah menegaskan tidak akan ada penundaan lagi ya Mas ya. Iya. Saya pikir ini menarik. Ini sekali lagi tantangan, apalagi statement dari Mendagri juga Menko Polhukam. Ini menjadi cambuk bagi kita bersama supaya tetap gelaran pilkada ini bagaimanapun sesuai Perpu nomor 2 tahun 2020 bisa terlaksana di tahun ini. Mas, untuk ke depannya Pemkot sendiri itu sarannya semacam apa sih Mas? Kan sampai saat ini kan misalnya juga tanda kutip kelimpungan terkait dengan anggaran itu sendiri mau diambil dari mana dan sebagainya. Nah, Pemkot sendiri itu sebenarnya ada saran nggak sih Mas untuk ke depannya harusnya semacam apa? Apalagi kan COVID sendiri kan juga belum mereda dan istilahnya penanganan pun sampai saat ini terus digenjot juga gitu. Salah satu hal yang paling realistis menurut saya memang rasionalisasi anggaran atau efisiensi anggaran. Jangan lupa bahwa pembahasan APBD perubahan itu di bulan Agustus ketok palunya. Artinya sebentar lagi kita akan masuk di pembahasan APBD perubahan tentang perubahan anggaran yang saya pikir tahun ini memang luar biasa. Di apa yang sudah kita anggarkan banyak sudah dipotong. Nanti mungkin ini juga akan salah satu materi atau bahasan yang tentu akan alot dibahas tentang penambahan KPU. Kebutuhan KPUD sekitar 10 miliar ini, saya yakin tetap masih ada jalan keluar, efisiensi kuncinya, rasionalisasi mata-mata anggaran yang lain yang mungkin masih bisa diprioritaskan untuk KPU. Ini yang langkah saya, menurut saya Pemkot lakukan untuk bisa mewujudkan gelaran pilkada. Yang paling rasional memang harus efisien. Meskipun saya tahu benar bahwa penundaan pembangunan sekolah yang sudah dirobohkan ada SMP 18, SMP 7 hanya untuk penanganan COVID, mungkin masih ada lagi pos-pos lain yang mungkin bisa ditunda dulu atau lebih diefisienkan. Begitu Mas Hadi. Apalagi kan juga masyarakat pun kan pilkada sendiri, gelaran prosesi dan sebagainya kan dulunya kan mengumpulkan massa dan sebagainya, dan pada saat kondisi semacam ini pun pengumpulan massa tidak diperbolehkan lah. Misalkan kalau ini tetap didorong itu Mas, apakah juga kan dikhawatirkan juga dapat memunculkan suatu klaster baru gitu kalau misalkan coronanya itu belum tertangani dengan baik. Nah ini gimana Mas? Ya, jangan lupa dari KPU RI sampai nanti turunannya di breakdown ke KPUD akan ada juknis tentang pelaksanaan pilkada ini beserta kegiatan-kegiatannya. Saya pikir tentu akan memperhatikan situasi yang sekarang. Yang tadi sudah mulai disinggung bahwa besok itu kampanye tidak boleh kampanye turun ke jalan atau menghimpun massa. Banyak lebih ditekankan pada kampanye di medsos atau kampanye virtual. Ini yang kami sambut dengan baik, artinya masing-masing tim sukses atau para pendukung harus pinter-pinter kreatif untuk membuat konten-konten kampanye.
di media sosial, kemudian mungkin di radio, kemudian bisa juga di televisi atau media-media online yang lain. Ini tantangan. Sekali lagi, kalau menurut kami anak muda, ya ini zaman kita. Artinya memang anak muda untuk tampil ini memang zaman sudah memilih bahwa tahun ini zamannya anak muda yang nanti akan tampil. Tapi gitu, saya tidak merumuskan atau menyimpulkan nanti siapa pemenangnya. Tapi memang zaman sudah memilih bahwa kali ini pilkada akan anak muda yang banyak berperan, berperan secara di bidang kampanye juga. Saya pikir pemenangnya juga akan anak muda yang nanti akan memimpin Kota Solo. Begitu Mas Adi. Ini malah menjadi suatu pesta demokrasi digital gitu ya Mas ya ini ya Mas. Betul, saya sepakat. Sekali lagi kalau ini menurut saya anak muda sekali. Anak muda banget bagaimana persentase pemegang gadget itu juga di kalangan anak muda yang memang ini sekarang pilkada ini pilkada anak muda. Nah, Mas kan kita kan berbicara tentang kaum muda dan anak-anak muda lah. Kemudian misalkan orang-orang yang istilahnya sudah menua atau sudah tua gitu, gimana Mas untuk tantangan ini kan juga menjadi suatu tantangan juga untuk umur-umur yang istilahnya 45 ke atas dan istilahnya yang lebih tua lah dari anak-anak muda gitu. Ya, akan ada strategi khusus. Jadi kami nanti akan memilah-milah. Kampanye kami untuk menyasar anak-anak muda yang getol dengan gadget atau setiap hari megang, kemudian dengan kaum bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah tidak muda lagi dan mungkin tidak begitu inten atau nyun sewu, gaptek gitu, kita punya strategi khusus. Jangan lupa bahwa ini tidak sama sekali dilarang untuk bertemu, artinya memang masih protokol COVID, protokol tentang kesehatan ini masih berlaku. Kami masih bisa mengumpulkan orang dengan tetap menjaga jarak, kemudian tetap memperhatikan pesertanya pakai masker atau tidak. Sebelum kegiatan kita cek pakai termogan. Kemudian juga yang datang juga sediakan cuci tangan, kemudian saya pikir ini new normal yang wajib dipenuhi, wajib ditaati. Jangan lupa bahwa sekali lagi protokol kesehatan kita masih bisa mengumpulkan berapa orang tetap dengan standar protokol kesehatan. Begitu Mas Adi. Berarti itu ada semacam penggabungan cara gitu ya, antara digital dan non digital gitu ya. Iya, betul. Nah, Mas selain terkait dengan pelaksanaan juga kan Mas pengumuman KPU terkait waktu pelaksanaan pun juga mempengaruhi dinamika politik di Kota Solo sendiri. Ya. Nah, salah satunya kan salah satu calon kan berencana untuk mundur dan bahkan suratnya pun sudah dikirimkan ke DPC partainya gitu. Ini gimana melihat dinamika semacam ini PSI sendiri Mas ini Mas? Menurut saya sekali lagi kami menarik. Saya sedikit cerita pengalaman kemarin flashback ketika saya diminta komentar teman-teman media tentang wacana kemunduran pasangan yang mendaftar lewat partai sahabat kami di PDIP. Pak Pur menyatakan mundur meskipun baru statement wacana, dulu belum pakai surat. Saya langsung jawab dengan tegas, politikus kalau memang belum dengan hitam di atas putih, saya tidak mau berkomentar. Dan clear, tidak ada komentar saya yang muncul. Tapi ketika sudah bersurat secara resmi, kemudian mengajukan, kami mau berkomentar. Dan saat ini, Tribun salah satu yang menanyai saya dengan segala hormat, saya pikir Pak Purnomo juga sudah memikir secara matang, mengkalkulasi secara politik kemunduran beliau sehingga mengirimkan surat ke Ketua DPC. Meskipun clear sampai hari ini yang kami dengar bahwa belum dibahas, masih fokus dengan penanganan COVID. Artinya kami sebagai anak muda yang masih belajar politik, belajar move seperti ini, move politik seperti ini, belajar gebrakan-gebrakan seperti ini. Jadi kalau politikus itu belum bersurat secara resmi, baru statement, artinya ini hanya untuk menaikkan popularitas sama elektabilitas. Atau justru ini berlawanan keputusannya sebenarnya. Atau pengen maju cuma bikin tes ombak di lapangan supaya popularitasnya naik lagi. Ya, selama ini belum diputuskan Ketua DPC atau partai yang menaungi Pak Pur untuk maju, saya pikir juga belum ada keputusan politik apapun. Jadi masih beliau berdua, Pak Pur dan Pak Teguh juga masih terdaftar, kemarin mendaftar di DPP untuk AD1, AD2. Belum ada keputusan politik apapun menurut saya, Mas. Jadi, tapi kami tetap menanggapi kalau sampai pun mundur ya, artinya ada sudah beberapa yang mendaftar kan, ada AD1 berapa orang, AD2 berapa orang, ada yang lewat Semarang, ada lewat Jakarta, jangan salah. Ada yang lewat Jakarta loh, ada beberapa calon wakil wali kota yang
mendaftar wilayah Jakarta. Ini dinamika yang menarik. Kalau menurut saya agak aneh juga ketika sudah mendapat mandat. Menurut saya kan kemarin mendapat mandat dari PAC ditugaskan. Kalau istilah partai harusnya tidak mundur. Kalau menurut kami mengoreksi langkah Pak Pur. Boleh dong anak muda mengoreksi senior. Jadi kalau menurut saya bukan mundur, karena ini amanat partai harusnya surat cabut mandat. Jadi bukan Pak Pur yang jangan mundur, tapi harusnya cabut mandat, karena beliau kan diutus partai, diberi mandat oleh partai untuk maju menjadi calon wali kota dari partai PDIP. Menurut saya agak aneh juga ketika menyatakan mundur, harusnya cabut mandat. Menurut saya sebagai di lingkungan partai politik langkah-langkahnya begitu, Mas Adi. Kalau sampai Pak Pur ini tidak meramaikan percaturan Pilkada Solo sendiri lah ini dinamikanya pun mungkin akan lebih seksi lagi ya Mas ya ini ya Mas ya. Atau justru mungkin nanti gebrakannya saya belum menyimpulkan ke arah sana. Politik ini masih cair, masih ada beberapa waktu. Atau mungkin mundur dari PDIP kemudian berkomunikasi dengan partai lain, bisa juga lompat partai. Apapun bisa terjadi menurut saya. Bisa juga lompat partai dengan mengusung beberapa partai yang ada di parlemen, syaratnya kan 9 kursi parlemen. Bisa juga seperti itu. Apapun menurut saya ini menggembirakan untuk dinamika politik di Kota Solo. Saya justru berharap Pak Pur berani lompat partai, sehingga Mas Gibran tidak menang mudah menurut saya. Anak muda ini harus diberi challenge atau diberi tantangan. Jangan dibikin menang mudah menurut saya, supaya nanti karir politiknya juga teruji. Eman-eman kalau Pak Pur dan Pak Teguh mundur, kemudian PDIP dengan enak menjatuhkan rekom ke Mas Gibran tantangannya kurang besar menurut saya. Jadi ayolah. Jadi karir politik Mas Gibran juga sudah teruji. Harus ada ujian yang benar-benar mematangkan anak muda ini. Menurut saya itu, Mas Adi. Lah kemudian untuk calon independen sendiri, Mas, apakah? Ya. Kalau kemarin yang kami terima infonya sampai saat ini KPU masih memberikan jawaban bahwa calon independen lolos, karena dua pasang yang nyalon maju, satu gugur, satu lolos. Artinya kami masih bergembira atau menyambut positif bahwa pilkada kali ini tidak akan melawan kotak kosong. Jadi masih ada lawannya meskipun independen. Yang mudah-mudahan independen juga fight, kemudian bertarung habis-habisan untuk melawan pasangan yang diusung oleh partai, sehingga dinamika politik beradu program. Saya berharapnya beradu program, beradu gagasan yang terbaik untuk Kota Solo, dan siapapun nanti yang terpilih itu hasil kerja keras masing-masing calon. Saya itu, Mas Adi. Dinamika pun jadi lebih seksi, apalagi kan beberapa partai pun sampai saat ini pun masih menyimpan suaranya gitu ya Mas ya. Sampai saat ini kan. PSI. Ketua PSI dari awal kami sudah berkomitmen dan terus menjaga komitmen konsekuen mendukung Mas Gibran, meskipun akhirnya kami kemarin sempat menggadang-gadang Mas Gibran independen, kami akan berada di depan. Sampai saat ini pun kami masih berada di barisan depan untuk mengawal Mas Gibran menjadi wali kota, meskipun beliau masih berada di tataran internal, masih di tahapan internal untuk mendapatkan rekom. Kami tetap bekerja sama dengan Mas Gibran dan tim untuk melakukan kampanye kemenangan Mas Gibran. Hari ini kami menjadi relawan kemanusiaan yang terus membantu kampanye Mas Gibran. Begitu, Mas Adi. Nah, Mas kan misalkan sampai Pak Pur mundur dan istilahnya suratnya pun ditandatangani DPC PDIP kan, jalan Mas Gibran untuk jadi calon AD1 kan tanda kutip itu kan lebar. Nah ini gimana Mas ini Mas? Kalau menurut saya tidak juga, karena ada beberapa calon yang mendaftar, bukan cuma Pak Pur loh, harus diingat ada beberapa calon AD1 juga AD2. Jadi bukan hanya Pak Pur. Kemudian keputusannya masih di tingkat DPP. Kalau kemarin suratnya ke DPC kan karena DPC yang memberikan mandat kepada Pak Pur. Sehingga menurut saya mundur atau tidak, disetujui atau tidak, tetap di ranah DPP. Saya berharap apapun yang terbaik, keputusan di internal kawan-kawan PDIP, sehingga Kota Solo akan mendapat juga calon wali kota yang terbaik, yang tidak gampang menyatakan tarung kemudian menyatakan mundur. Harus orang yang benar-benar berkomitmen, kalau memang maju tarung perang ya tarung perang, tidak mundur di tengah jalan.
Justru kemarin kami sebagai anak muda juga agak kebingungan atau heran apa yang bisa dicontohkan dari para senior ini ketika menyatakan maju didukung penuh oleh seluruh PAC di Kota Solo, kemudian menyatakan mundur. Ini agak aneh. Di awal-awal sudah menyatakan kemenangan sudah di tangan kami, kemudian di perjalanan tidak mau, menurut saya tidak tarung secara elegan, kemudian menyatakan mundur. Itu juga menurut saya bukan presiden yang baik atau contoh yang baik bagi kami para politikus muda. Berarti untuk jalannya, berarti masih ada calon-calon kejutan yang masih disimpan PDIP sendiri ya Mas ya, sampai saat ini yang belum diumumkan. Ya. Karena setahu saya yang mendaftar di AD1 itu ada kader dari, kalau tidak salah dari Serengan, itu ada yang maju. Kemudian juga AD2 kan banyak nama juga. Ada Mas Ginda, ada Mas Pur, ada yang lain kan, yang mendaftar resmi. Kemudian AD2, AD1-nya bukan cuma Pak Pur dan Mas Gibran, ada lagi tokoh PDI atau warga masyarakat juga mendaftar ke PDI. Apapun kami menunggu tidak dengan diam, kami menunggu dengan berbagai kegiatan untuk Mas Gibran semakin mematangkan jalannya, memuluskan jalannya. Beberapa hari ini kami beredar info dan saya tadi nge-share di media sosial bahwa ada percakapan, saya mengutip pendapat dari Pak Wardi dari pihak Unisri, bahwa Mas Gibran elektabilitas semakin tinggi, semakin mencorong. Kalau memang Pak Pur mundur ya prediksi kemenangan sekitar 98%. Ini bagi saya juga hasil kerja keras kita selama ini, tim Mas Gibran dan beberapa pendukung yang sangat luar biasa bekerja di lapangan, sehingga sampai muncul, kalau sampai Pak Pur mundur ya kemenangan 90%. Tapi kami juga terus introspeksi, jangan terlena dengan hasil ini, apapun masih bisa terjadi. Yang penting tetap kerja keras, kerja cerdas untuk memenangkan Mas Gibran. Begitu Mas Adi. Mas, kemudian kan ini kan pilkada, yang ngomongin pilkada juga ya Mas ya. Nah, ini berarti istilahnya harus ada calon-calon yang istilahnya bisa fight, istilahnya juga membendung atau fight dengan Mas Gibran itu ya Mas, dan dengan pasangannya yang sampai saat ini belum tahu gitu ya Mas ya. Ya, saya berharap begitu. Jadi saya berharap Mas Gibran ini harus ada lawan yang juga memunculkan ide-ide gagasan untuk Kota Solo, untuk membangun Kota Solo, sehingga pertarungan adu program, adu wawasan semakin kentara. Sekali lagi kami tidak berharap muncul lagi politik identitas hanya untuk sekedar memenangkan pilkada. Kami berharap ayo adu gagasan untuk calon-calon yang lain. Kita juga dalam hal ini menantang independen juga segera keluar. Yang info yang kami terima dengan segala hormat Bapak Bagio dan Bapak Suparjo yang sudah maju independen, ayo kami menantang beliau juga muncul apa yang mau nanti sajikan di masyarakat, program-programnya, apa yang mau dibangun untuk Kota Solo ini. Jangan hanya sekedar lolos KPU sebagai independen, tapi juga harus mulai mematangkan, kemudian menyampaikan ide-idenya untuk Kota Solo. Eman-eman kalau sudah sampai lolos di KPU sebagai independen, tapi cuma hanya sekedar untuk menjadikan sparring bagi Mas Gibran, menurut saya eman-eman. Saya menantang beliau berdua juga memunculkan gagasan atau ide. Begitu Mas Adi. Tadi kan juga menyinggung tentang politik identitas ya Mas ya. Nah, ini kan juga kemungkinan akan masuk ke era digital, pesta demokrasi virtual atau digital. Nah, ini kan tentunya itu politik identitas juga akan menjadi suatu PR juga untuk kedepannya di Pilkada Solo 2020. Nah, ini gimana Mas untuk kondisinya, untuk misalkan anggapannya semacam itu? Kami tidak mungkin bisa menampik realita bahwa nanti akan muncul politik identitas. Ini memang menurut saya bagian dari black campaign yang masih dilakukan sampai hari ini. Tapi kami berharap bahwa nanti semakin kesini politik identitas yang hanya untuk menjadikan kemenangan ini sudah mulai hilang atau perlahan-lahan sudah mulai tidak ada, terutama untuk gelaran pilkada nanti. Saya yakin masyarakat Kota Solo semakin modern pemikirannya, semakin terbuka, tidak gampang terhasut atau tidak gampang memakan mentah-mentah politik identitas, bentuk-bentuk kampanye black campaign. Kalau negatif campaign, menurut saya masih dan teman-teman masih bisa mengerti cara-cara negatif. Lalu sudah mulai black campaign, ini yang mudah-mudahan sudah mulai tidak dilakukan oleh pasangan manapun. Saya pikir, ayo kita kemukakan ide, adu wawasan, adu program untuk membangun Kota Solo.
Ini yang lebih penting. Bagaimana Solo sekarang semakin panas, tantangan untuk meningkatkan PAD yang hanya sekitar 600 miliar ini menurut saya juga tantangan ke depan calon-calon wali kota. PAD kita cuma sekitar 600 miliar, APBD kita 2 triliun. Ini menurut saya tantangan. Dan Mas Gibran dan tim, saya pikir terus menggodok untuk ke depan bagaimana meningkatkan PAD. Ini yang saya suka dari seorang anak muda yang benar-benar bertarung, maju menyatakan diri menjadi calon wali kota untuk membangun kota Solo. Demikian Mas Adi. Oke, Mas ngomongin masyarakat nih Mas, kan beberapa waktu lalu masyarakat pun juga membuat suatu petisi di salah satu situs yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak yang 2020 ini. Dan mereka itu menyebutkan untuk istilahnya menyarankan untuk menunda pilkada ke tahun 2020 atas alasan kesehatan dan keselamatan masyarakat sendiri, terlebih kan pandemi corona belum juga selesai. Nah, ini dari PSI sendiri melihat adanya petisi masyarakat untuk menunda pilkada ke 2020 itu seperti apa ya Mas Yani? Ya, saya bisa memahami kekhawatiran masyarakat. Saya bisa memahami apa yang dirasakan masyarakat, perasaan, kecemasan, ketakutan kalau sampai gelaran ini tetap diselenggarakan di tahun ini, atau mungkin di petisi kemarin juga mending dananya untuk penanganan COVID. Saya bisa mengerti cara berpikir masyarakat yang bikin petisi, tapi bahwa ini sudah dipikirkan matang-matang, sudah dikaji, kemudian KPU RI dengan Komisi 2 juga sudah punya dasar, punya pemikiran yang matang, data dari berbagai pihak, dari secara kesehatan, kemudian keamanan juga tentu sudah berhitung. Artinya update tentang COVID ini di berbagai daerah ini yang menjadi acuan untuk memutuskan gelaran pilkada ditentukan Desember. Saya pikir saya semangatnya bahwa kalau teman-teman yang menyampaikan petisi itu tidak mengutamakan pilkada dulu, mengutamakan penanganan COVID, saya sepakat. Jangan salah bahwa penanganan COVID sampai hari ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi tetap maksimal. Kemudian di daerah-daerah juga tetap maksimal. Artinya saya yakin ini sudah berhitung apapun dari segi finansial, dari segi kesehatan untuk masyarakat, juga keamanan, saya pikir sudah berhitung. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang berada di petisi itu juga menurut saya nanti bisa terjawab dengan gelaran pilkada yang tetap pilkada kali ini pilkada yang berbeda. Ini sekali lagi pilkada yang new normal, tidak seperti biasanya. Mungkin nanti juga tempat duduk dibatasi, layoutnya juga akan berubah, standar SOP-nya juga akan banyak berubah. Ini yang memang zamannya sedang seperti ini, waktunya seperti ini. Tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan saya pikir untuk masalah anggaran kita bekerja keras untuk bisa terlaksananya pilkada tahun 2020 ini. Begitu Mas Adi. Sebenarnya kalau misalkan pilkada dilaksanakan di tahun 2020 itu sebenarnya akan semacam apa sih Mas? Kenapa kok harus di Desember itu? Kalau dari pandangan PSI itu seperti apa? Ya, kami berhitung jadwal ya Mas. Karena kalau jadwal normalnya pilkada kan gelarnya September, gitu kan? Kalau kemarin belum ada perubahan September, kemudian pelantikannya sekitar Februari tahun 2021. Kita bayangkan kalau ini sampai mundur lagi, ini akan terjadi tentu saja yang terjadi realitanya ini adalah PLT. Jadi wali kota ini tetap merampungkan sampai bulan Februari 2021, kemudian nanti akan PLT. PLT-nya kemudian sampai kapan kan kita juga belum tahu akan berakhirnya pandemik ini. Sampai ditentukan pilkada lagi tahun kapan atau bulan kapan kan belum ada keputusan resmi. Makanya ketika situasinya sudah mulai semakin membaik, kemudian juga warga masyarakat sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan yang baru, memakai masker kemanapun, kalau tidak penting tidak keluar rumah. Saya pikir Desember waktu yang ya ideal saat ini di penghujung tahun untuk melaksanakan gelaran pilkada. Justru yang menurut saya yang menjadi kerja keras kita bersama, bagaimana terus mengedukasi masyarakat untuk terus memegang komitmen berdisiplin untuk protokol kesehatan ini. Keluar tetap pakai masker, tetap sering cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, social distancing, physical distancing tetap harus
didisiplinkan di masyarakat. Menurut saya ini lebih penting daripada kemudian memundurkan jadwal pilkada sampai kapan yang kita belum tahu. Kalau ini menurut saya juga keputusan politis, bukan tentang kesehatan lagi kalau sampai dimundur dan kita belum tahu kapan. Kalau menurut kami ini sangat politis. Begitu Mas Adi. Bisa dikatakan bersifat politis itu kenapa sih Mas sebenarnya Mas? Kenapa keputusan misalkan harus di 2020 itu bersifat politis itu kenapa ya Mas? Iya, jadi kita bayangkan kalau Solo kemudian gelaran diundur, bagaimana persiapan? Ibarat alur atau tahapan-tahapan yang semakin harusnya sudah kemudian memuncak dan sampai ke coblosan atau pilihan kemudian ditunda lagi sampai bulan apa tahun berapa yang kita belum tahu. Artinya akan semacam terputus spirit teman-teman yang di lapangan. Kemudian juga kita tahu apapun dari mungkin hitung-hitungan politik pasangan yang lain juga akan bisa perkembangan politisnya atau dinamikanya juga bisa berubah dengan cepat. Saya bayangkan kalau ini mungkin ditunda sampai 2021 atau 2022, jangan-jangan yang kemarin menyatakan mundur tidak jadi, tinggal dikasih bawahnya tapi bohong gitu kan enak. Karena masih ada waktu lagi, masih tidak dikelarkan. Karena kemarin pokok permasalahan menyatakan mundur kan kalau gelaran pilkada dilaksanakan tahun ini, bulan Desember ini akan mundur, sehingga kemudian turun Perpu nomor 2 tahun 2020 bahwa gelaran Desember dinyatakan 9 Desember dan beliau memberi surat mundur. Beliau juga jadi pertanyaan balik, kenapa kok kalau tetap digelar Desember beliau menyatakan mundur. Saya tidak yakin hanya karena alasan Solo masih atau Indonesia masih menangani proses COVID. Ada hitung-hitungan politis, ada kalkulasi politik yang saya pikir sudah dihitung matang sehingga kemudian menyatakan mundur. Itu sih Mas Adi. Ini menarik. Untuk sementara gitu dulu Mas. Bro Yoga untuk sementara terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bro Yoga. Nah, Tribunnews demikian kita obrolan tentang pilkada bersama Ketua DPD PSI Antonius juga Prabowo. Nah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Yoga. Terima kasih Mas. Selamat siang. Salam buat teman-teman Tribun. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.